apa kabar? Baik. Baik banget nih. Kita Jelas nggak? Suaranya jelas. jelas. Kita 2 menit lagi ya. 2 menit lagi kita ready. Oke. Kita ngobrol sapa-sapa dulu lah. Say hi dulu lah. Sultan. Apa kabar? Baik. Dia rapi banget loh kayak mau khotbah. Enggak loh ini. Halo, Galvin. Luar biasa. Kok bikin Teman-teman kesel? yang mau sharing boleh nanti sharing di kolom komentar aja. Nanti kita bacain gitu ya. Kalau mau tanya-tanya juga boleh, kita sharing bareng. Iya nggak, Bang? Bener kan, Bang Buk? Yuk. Kakak malu ada ya. Galvin selalu cari sensasi. 1 menit lagi. 1 menit lagi, teman-teman, 1 menit lagi. Gavin boleh komen di bawah ya. Aku boleh sharing di bawah. Kayaknya Galvin pengen diajak tuh. Ayolah Gavin, kita collab ngobrol apa nih? Ngobrol soal pernikahan boleh ya? Yang mau nikah. Kayaknya seru deh kalau ngobrol pernikahan sama yang mau nikah. Iya nih. Iya. Gimana sih caranya nyatain biar nikah? Luar biasa. Oke, udah jam 5, teman-teman. Selamat datang di Ayu Talk. Yuk kita talking bareng. Bang Bugar, lanjutkan Bang. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Kita doa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Sang Cinta, syukur kami panjatkan atas cinta yang Tuhan anugerahkan untuk hidup kami setiap hari. Kami hendak berbagi cinta yang kami alami, kiranya Tuhan membimbing kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih nih. Terima kasih banget Bang Bugar udah buka dalam doa. Nah, kita mau sapa dulu. Kamu punya rasa? Ayu Talk. Ayu Talk. Kalau punya rasa, jangan disimpan-simpan rasanya. Jangan dipendam-pendam, nanti enak. Iya kan Bang? Ya, dibicarain. Dengan saya, Bugar Malau. Manggilnya Bang Box. Ya, dan rekan saya, aku Sir James, bisa manggil aku Jane karena itu panggilan teman-teman aku. Oke. Halo Andina, halo Jane. Ayo, Bang, masuk Bang. Dari saya dulu nih. Boleh. Nah, baiklah rekan-rekan semuanya. Biasanya kan ladies first ya, sekarang nggak apa-apa deh, aku kasih kesempatan cowok duluan. Oke. Halo rekan-rekan Handai Taulani. Pertama-tama saya harus mengatakan bahwa kami bukanlah pakar dari PDKT, pakar dari cinta, atau pakar dari pengalaman. Tapi kami hanya ingin berbagi rasa. Karena kamu punya rasa, Ayu Talk. Nah, teman-teman, PDKT merupakan singkatan dari pendekatan. Sederhana ya. Pendekatan yang dilakukan oleh cowok ataupun cewek atau perempuan kepada seorang yang menggugah hati, pikiran, dan batinnya. Nah, latar belakangnya biasanya karena seseorang tertarik pada kehidupan seseorang, baik dari segi pendidikan, kepribadian, keluarga, budaya, agama, usia, bahkan sampai pada pandangan politik. Tentu banyak faktor yang lainnya yang dapat mempengaruhi kita untuk melakukan PDKT. Tujuan dilakukannya PDKT bisa saja hanya untuk mengenal, namun lebih dominan orang ingin memiliki status. Kalau begitu, ya, kalau begitu teman-teman, pertanyaannya adalah, apakah PDKT itu sebuah target atau sebuah proses? Pertanyaannya penting banget tuh. Jen,
Bagaimana menurutmu tentang PDKT itu sendiri? Jadi kalau ngomong PDKT itu kan kalau secara umum lebih kayak ke karena aku lagi suka sama dia nih, pendekatan aku deketin gitu kan biasanya. Nah, kalau menurutku sendiri pendekatan itu tindakan yang dilakukan secara sadar ya teman-teman. Jadi kadang-kadang orang suka bilang, aduh apa namanya ya cuman mau deket-deket aja. Nggak mungkin nggak cuma mau deket-deket aja kalau nggak ada tujuan, ya nggak sih? Jadi Ya, betul. iya kan, jadi dia melakukan tindakan pendekatan itu atas kesadaran penuh. Nah, kalau kita ngomong di sini antara cowok dan cewek ya, jadi mungkin kalau di luar itu mungkin apa namanya lebih enak kali ya orang yang memang berkompeten di bidangnya untuk menjelaskan. Tapi kali ini kita yang emang cowok sama cewek yang memang saling menyukai gitu ya. Nah, biasanya latar belakang orang PDKT itu karena mereka memiliki ketertarikan yang sama gitu. Jadi kita sama-sama, misalnya aku suka sama dia, dia juga kayak suka Ya. sama aku. Oh iya, berarti kita pendekatan gitu kan. Nah, tapi lebih daripada itu kadang-kadang juga penasaran. Nah, biasanya nih cewek-cewek kalau cowoknya yang bikin penasaran itu semakin dideketin. Nah, ini nanti kita bahas di belakang lagi ya. Ini kita bahas di belakang lagi, teman-teman. Nah, tujuan PDKT itu tergantung. Ada yang memang mau berpacaran, pada umumnya kan kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang memang mau bangun relasi atau koneksi pertemanan. Jadi nambah-nambah temen gitu loh, di mana-mana aja tuh ada teman. Biasanya kayak gitu juga ada. Nah, kalau dari pandanganku pribadi ya, pendekatan ini tuh kalau aku bilang itu kayak seni bermain peran, kayak acting gitu loh. Wih, Acting drama banget dong. orang kalau PDKT itu acting banget. Ini aku ngomong dari sisi cewek ya, nanti Bang Bux bisa ngobrol dari sisi cowok. Kalau aku Oke. sendiri tuh intinya PDKT tuh orang bermain peran, jadi semuanya dibikin bagus gitu, mau terlihat yang Wow. paling bagus. Jadi dia nggak akan mengeluarkan yang buruk-buruknya, dia akan ngeluarin tuh yang bagus-bagusnya, paling pengertian, paling sabar, paling cantik, paling pokoknya dipoles semuanya biar kelihatan kayak ini paling bagus banget gitu loh. Terus paling berani, paling paling menggemaskan, paling yang terbaik dari antara yang terbaik. Itu gimana sih bilangnya, kayak gitulah. Nah, terus mostly nih ya, mostly cewek kalau dalam proses pendekatan itu akan lebih banyak cari taunya gitu. Nah, Oh, cari, begitu. iya bang. Jadi kalau Tapi misalnya kok kelihatannya cewek itu lebih ini gitu loh, lebih cuek. Ternyata dalam kecuekannya sebenarnya dia banyak pertanyaan ya. diam-diam tuh dia cari tahu, istilahnya kayak mau bilang kepo, Oh, kayak gitulah ya. stalking. Stalking itu kata yang tepat, stalking. Jadi semakin dia suka sama cewek itu sama cowok itu, semakin dia akan cari tahu. Jadi cari tahu kehidupan pribadinya, kesehariannya tuh kayak gimana, kesukaan ketidaksukaan itu apa aja. Terus keluarga juga pasti dia cari tahu soal keluarganya, gebetan gue nih gimana ya gitu. Terus pekerjaan juga iya. Terus biasanya cewek-cewek gini suka cari tahu, wah gebetan gue suka cewek yang kayak gimana ya, idealnya kayak gimana ya. Jadi dia ngubah dirinya tuh Oh, cewek yang kayak idealnya cowok itu tapi bukan dirinya. Nah itu jadi kayak itu aku bilang tadi acting, karena bukan jadi diri sendiri juga lama-lama kalau pendekatan. Nah, yang paling 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 sering dilakukan cewek adalah stalking mantan gebetannya. Itu pasti, itu pasti. segitunya. Pasti Iya, dibanding-banding. Itu pasti dibanding-bandingin. benar, pasti dibanding-bandingin. Jadi, wah, kok mantannya gebetan gue tuh lebih cantik ya, wah dia lebih putih, lebih langsing, lebih gitu. Dan suka membanding-bandingkan, padahal sebenarnya kan yang mau dicari pendekatan kan bukan perbandingan ya, tapi gimana mengenal si cowok ini atau gimana mengenal juga diri sendiri kan. Iya, Kayak gitu. bagaimana mencintai Iya, adanya itu loh. bener banget. Nah, terus cewek nih ya bang, cewek tuh kalau PDKT dia akan lebih sering pakai rasa, pakai perasaan gitu. Jadi kadang-kadang tuh suka gini, misalnya dua orang pendekatan, si A sama si B gitu ya. Terus si A nih cowok
pendekatan sama si B yang si cewek ini. Nah, cowoknya ini mikirnya masih yang, oh aku pendekatan tuh pengen tahu dulu dia tuh gimana-gimana. Tapi si ceweknya ini udah baper duluan. Udah pakai rasa Iya. duluan. Jadi berharap bahwa ujung dari pendekatan itu adalah pacaran. Padahal enggak juga. Dia tuh lagi pengen cari tahu aja, pengen tahu oh si cewek ini gimana ya orangnya gitu. Tapi karena cewek udah pakai rasa duluan, makanya baper. Kadang-kadang juga suka marah-marah kalau nggak berujung ke pacaran tuh cewek tuh suka marah-marah juga karena loh kok lu deketin gue kok nggak pacaran PHP, padahal kayak PHP ya. dikiranya PHP gitu padahal Heeh. sebenarnya nggak juga nggak harus pacaran juga kan orang kan berproses orang kan berkomunikasi yang lewat hal kayak gitu kan juga belajar kan dan nggak harus berujung ke pacaran gitu Nah, itu jadi kan menurut abang cewek, gimana? jadi maksudnya cewek itu eh, PDKT-nya satu orang aja, nggak bisa lebih. Um, mostly cewek itu kalau udah dideketin satu orang nih dia deket sama satu orang itu mungkin Fokus ada sama beberapa. satu orang itu aja. Iya, fokus sama satu orang. Emang Ah, cowok nggak gitu ya? nah, Cowok nggak gitu kalau ya? cowok, kalau misalnya nih, Semua ya? pernah nonton film Raditya Dika nggak yang judulnya Single itu? Oh ya. Kan? Nah, di single itu kan, salah satu pesan yang bisa saya tangkap adalah ketika seseorang single atau jomblo, maka ia bebas mendekati semua perempuan. Nah, jadi intinya PDKT-nya itu menabur sebanyak-banyaknya menuai pilihan. Jadi bisa Layakkah? dibilang. Nah, pertanyaannya, layakkah kaum perempuan marah Nah, sekarang aku kalau tanya balik ya bang. Nih, aku tanya balik dah. Jadi gini, jadi bisa dibilang laki-laki itu, laki cowok itu ke mana aja gitu. Jadi pendekatan ini sama si A, si B, si C, segitu kayak gitu. Terus abis itu kalau lagi itu kalau nyantol sama satunya, kalau nyantol sama satunya berarti dia itu aja dan yang lain digimanain ya, tuh? Yang kalau lain dia udah digimanain? nyatu sama satunya kayak udah arah-arah pasti nih, pasti dia juga suka sama gue. Nah, itu yang diteruskan gitu loh. Yang lain? Yang lain Cewek-cewek yang lain? ya sekedar sekadar teman aja kan untuk nambah relasi. Berarti setuju ya kalau kita sama-sama kalau kalau aku bilang pendekatan itu memang proses untuk saling belajar. Jadi nggak harus bermuara ke pacaran. Iya, karena kan tadi PDKT-nya itu bisa ada faktornya, misalnya karena aku tertarik pada pemikirannya, bisa saja hanya berdiskusi gitu-gitu aja ya kan, atau Hmm. hanya membicarakan isu-isu tertentu hal PDKT-nya. Mm-mm. Sama lah seperti zaman dulu itu kan kita belajar bacaan filsafat nih, Gak kan usah filsafat ada tuh, cinta, jangan sedih filsafat cinta ya loh. kan Plato, kalau Plato bilang kan cinta persahabatan dalam hal guru dan Mm-mm. murid itu justru lebih awet, lebih lama karena tanpa birahi gitu loh. Artinya Oke. artinya tanpa ada unsur-unsur hasrat yang lain, tapi hanya Hmm. keinginan pemikirannya. Kan bisa juga nyaman sama cewek atau cowok itu karena pemikirannya gitu. Iya kan? Ya, setuju Kagum sih sama kalau itu. pemikiran. Tapi untuk Nah, mengarah pada hidup bersama, ya belum tentu kan. nah kalau itu bang, itu bisa juga kembali ke pribadi masing-masing. Maksudnya Mm-mm. memang ada perempuan-perempuan yang dekat sama misalnya mengalami proses pendekatan, memang bisa dibilang ada perempuan-perempuan yang sadar akan itu. Artinya sadar soal berrelasi, bersahabat, lalu proses pendekatan itu dilihat sebagai sebuah proses untuk punya banyak koneksi, itu ada. Tapi nggak sedikit juga perempuan yang melihat pendekatan itu ya nggak mau tahu harus pacaran karena lu deketin gue. Nah itu yang sebenarnya secara nggak langsung si perempuan itu menyakiti diri dia sendiri karena dia membatasi pendekatan itu secara cara pandang dia yang ya udah pokoknya pacaran tuh harus kayak gini, pendekatan tuh harus kayak gini bermuara ke pacaran. Padahal nggak juga Ya, melakukan ya. proses pendekatan itu dia kan orang untuk sampai pada proses berpacaran dan menikah
itu kan dia harus mengenal banyak hal kan. Nah, pendekatan inilah kan proses untuk saling mengenal. Nah, dalam proses pendekatan ini kan sebenarnya banyak timbul pertanyaan ketika si cewek atau si cowok melihat ada yang, oh kayaknya nggak bisa deh nih aku sama dia karena ada begini, kan keputusan-keputusan itu muncul dari proses-proses kayak gitu kan. Ya. Nah, kadang-kadang kita tuh lupa, kalau aku dari sisi cewek sendiri, kadang-kadang cewek tuh juga lupa untuk bisa melihat ke arah itu. Lebih banyak tuh melihat ke, ya udah harus pacaran. Nah, Itu yang ya, diri sendiri. biasanya kalau cewek udah begitu tuh, udah suka, misalnya dalam hal PDKT aja, cewek sudah suka ngatur-ngatur, misalnya larang main game lah, larang ini, terus ceweknya menggurui apalagi, gini loh gitu, terus lebih sok tahu lagi. Nah kalau begitu, ceweknya biasanya kalau saya tinggalkan. Ini masih PDKT udah ngatur-ngatur. Nah, proses-proses kayak gitu kan sebenarnya yang akan mengambil keputusan seperti apa nanti kita ke depan. Iya. Nah, bener banget Bang. Dan sebenarnya dari proses pendekatan dan sharing seperti ini, kita tuh jadi sadar kalau memang gak semua hal yang kita inginkan tuh memang harus kita dapatkan. Kadang-kadang yang kita inginkan itu bukan yang kita butuhkan. Kita cuma ingin aja dapat, tapi belum tentu dia yang kita butuhkan untuk menolong kita ke depan tuh kayak gimana, iya nggak sih? Iya, belum tentu dia bisa jadi partner atau penolong yang sepadan itu loh katanya di Alkitab itu kan. Bahwa dialah penolong yang iya kan sepadan itu gitu loh. Artinya kan proses PDKT itu adalah ya kita harus memberi ruang juga melihat sebenarnya dia itu seperti apa. Bukan seperti yang tadi itu bahwa dia harus sesuai koridor kita, sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Kan? Dan berangkat dari yang Bang Bugar bilang ya, nggak sesuai apa yang kita mau, itu tuh kita tuh juga emang harus sadar sih kalau kita melakukan pendekatan dengan orang itu bukan semata-mata untuk hanya kesenangan kita juga kan, tapi gimana kita melihat dia juga nyaman gak sih, atau dia juga kira-kira enak gak sih jalanin sama gue nih. Kalau nggak enak kan ngapain ya, salah satu nggak enak tuh kan jadi timpang sebelah. Dan ketika proses pendekatan itu ada kan bukan berarti kita mengubah orang lain kan. Ya, jadi iya kan, jadi pendekatan itu yang aku dekat sama, misalnya aku dekat sama Bang Bugar, bukan berarti aku harus mengubah Bang Bugar seperti yang aku mau. Iya, kan? Iya kan? Jadi kita jadi memang nggak harus seperti yang kita mau. Makanya kenapa aku bilang aku tuh melihat pendekatan tuh PDKT itu sebagai sebuah tindakan sedang bermain peran. Karena kita sedang tidak jadi diri sendiri. Kita berusaha untuk terlihat wow di depan gebetan. Kita merasa ini kita loh, gitu loh. Nah, padahal proses PDKT itu harusnya kan menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Dan bukan kerja iman itu. Nah, itu dia, jaim katanya, benar sus. Setuju. Tapi dalam PDKT itu juga sering terjadi kegagalan tentunya, ya kan? Ya, banyak banget. Nah, apalagi menghadapi perempuan yang agak kita katakanlah misterius gitu. Misterius nih gimana? Misalnya nih ya, ketika kita kasih atau beri sebuah pertanyaan, nah dia mau tidak jawab, artinya tidak dibalas. Tapi ketika minggu depannya atau 3 hari lagi kita chat hal yang berbeda, dia mau balas gitu. Nah sebenarnya itu dia itu seperti apa kok seperti itu? Cewek itu gimana sih? Satu kata untuk cewek, susah dimengerti guys. Susah dimengerti. Iya. Cewek tuh ngertinya nggak bisa pakai logika bang. Susah emang, cewek tuh ngertinya cowok juga harus pakai rasa biar masuk nih gitu. Kalau cuman cowok pakai logika, cewek pakai rasa nggak masuk. Harus cewek kadang-kadang juga emang harus bisa pakai logika biar masuk sama cowoknya. Begitu juga sebaliknya, cowoknya juga pakai rasa. Biar harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Emang itu emang harus seimbang, nggak bisa timpang sebelah. Susah emang. Nah, tapi memang dalam hal PDKT nih ya, dalam hal PDKT
sebenarnya cewek itu lebih mudah ditebak pada saat PDKT. Tapi Kenapa tuh? ketika sudah dalam status pacaran, pasti cewek itu banyak bahasa kode-kodenya. Iya enggak sih? Pengkodean gimana tuh bang? Codingnya tuh gimana maksudnya? Kode-kode misalnya, ya kamu kamu nggak apa-apa. Iya, aku nggak apa-apa. Padahal dia lagi marah-marah gitu. Oh, gini bang, Nggak aku terus kasih clue terang. ya. Aku kasih clue satu ya. Cewek tuh ya, kalau misalnya abang nanya nih, misalnya abang lagi deketin cewek, terus abang nanya, kamu nggak apa-apa? Kalau dia jawab nggak apa-apa, itu justru berbahaya. Aku nggak apa-apa, itu justru Iya, berbahaya. Itu harus dicari lagi. makanya aku bilang selain cewek misterius, cewek juga kadang eh, punya bahasa sendiri yang susah Enggak, dimengerti. gini. Jadi sebenarnya tergantung juga sih. Ada memang cewek yang kayak gitu, tapi banyak juga kok Ya nggak perempuan-perempuan yang semuanya. iya, Ya, banyak juga kok perempuan-perempuan yang kayak emang emang bukan rasional tapi lebih kayak ke eh, dia jelas gitu loh, ngejelasin sesuatu tuh ya. jelas. Banget. Tapi biasanya yang ngaku-ngaku dirinya tidak kode-kodean, sebenarnya kode-kodean. Gitu ya. Ini Bang, tunggu deh. Ini pengalaman pribadi ya, Bang? Gak apa-apa sih, Enggak. kan kita sharing pengalaman pribadi kan? Iya. Gitu. Nah, tapi dalam hal PDKT nih ya, kalau saya itu lebih nyaman itu memang kalau teman saya itu punya perspektif atau pandangannya itu lebih kepada misalnya membicarakan isu-isu, misalnya Hmm. isu yang lain. Jadi sudah tidak menarik lagi ngomongin basa-basi sebenarnya. Tapi untuk masuk ke isu-isu itu, untuk mengenal pandangannya, perspektifnya, tapi tetap juga harus dimulai dengan basa-basi. Ya enggak sih? Nah, iyalah Bang. Masa tiba-tiba Abang masuk pintu orang asal masuk aja kan harus diketok dulu, selamat siang dulu, selamat pagi dulu kan gitu ibaratnya. Jadi nggak masuk Ya, rumah orang nggak langsung masuk, diketok dulu pintunya. Kayak gitu. ya. Tapi saya paling benci kalau dalam hal PDKT, kalau cewek itu ngirim foto makanan lah, terus ngirim, Bang tahu nggak sih kalau Bang tahu nggak sih aku lagi itu makan ini, sebenarnya gitu loh. enggak, itu tuh sebenarnya gini loh Bang. Itu salah satu bentuk kalau cewek itu emang emang tertarik juga sama si cowok. Jadi dia tuh pengen cowok tuh juga tahu keseharian aku tuh gini loh. Aku tuh makan ini. Jadi seperti kayak dia ngerasa oh ada yang perhatian, oh ada yang sebenarnya sedang menunggu kabar gitu. Positifnya gitu sebenarnya. Tapi ya Oh, gitu loh Bang. Jadi jangan dilihat sebagai sesuatu yang kayak apa sih nggak penting banget. Ya memang ada perempuan-perempuan yang tidak seperti itu, tapi ada juga perempuan-perempuan yang memang senang berbagi lalu pengen kasih tahu aku tuh lagi gini loh, aku tuh lagi gini kayak gitu. Tapi emang kalau tiap saat juga ya perlu dikomunikasikan sih aku rasa. Nggak harus dibenci juga, tapi perlu dikomunikasikan enaknya kayak iya. gimana sih buat dua-duanya gitu loh. Gitu loh Bang. Nah, ngomong-ngomong ngirim-ngirim foto dan semua-semua nih ya. Sebenarnya PDKT tuh itu juga tergantung proses PDKT tuh itu juga tergantung pada umur gitu ya. Jadi Ya, jadi sebenarnya kan kita kadang-kadang suka bilang usia-usia PDKT itu untuk usia-usia remaja aja. Enggak juga. Pendekatan itu juga untuk usia-usia yang dewasa, bisa yang 20-an ke atas yang belum menuju jenjang pernikahan ya. Itu juga perlu proses pendekatan. Cuman emang caranya aja yang beda-beda. Nih, kalau untuk yang remaja, ini sebenarnya berdasarkan pengalaman aku dan iya, bukan maksudnya pengalaman dan pengalaman teman-teman juga yang suka sharing kayak gitu. Jadi iya. kan punya banyak gitu kan. Nah, usia remaja itu biasanya mereka tuh kalau pendekatan PDKT, biasanya mereka tuh lebih sering nongkrong, ngopi-ngopi yuk, kita jajan di mana gitu yuk gitu. Terus suka nanya, udah makan belum? Padahal
ya tanpa kamu tanya juga aku akan makan gitu kan. Cuman memang mereka tuh suka nanya gitu, udah makan belum, terus lagi ngapain sekarang, per 10 menit, per 15 menit selalu tanya gitu, lagi ngapain kayak gitu. Biasanya itu remaja ya. Terus mereka juga suka nanya, kenapa sih kamu deketin aku, kenapa sih kamu suka sama aku. Biasanya pendekatan untuk yang remaja tuh kayak gitu. Beda nih sama yang pendekatan untuk usia dewasa. Biasanya pendekatan untuk usia dewasa itu ya, itu tuh kayak lebih sering ngobrol soal visi hidup kamu apa sih. Misalnya Iya, kamu, iya cita-cita. kan? Ya, ngobrol soal visi misi hidup tuh apa sih menurut kamu, hidup kamu tuh kayak gimana sih, nanti kamu mau seperti apa. Terus kenal pribadi masing-masing, kenal, misalnya aku kenal sama gebetan aku, kenal pribadi gebetan aku, dia juga kenal pribadi aku tuh gimana. Jadi komunikasinya tuh enak gitu loh. Iya. Terus mengenal tanggung jawab masing-masing, terus kayak ngobrol soal planning kamu 5 sampai 10 tahun ke depan tuh kamu kira-kira Ngapain? kamu kayak gimana ya, kayak gitu. Dan apa namanya, Tapi ngomongin tabungan juga nggak? ini aku baru mau bilang, jadi orang pendekatan usia dewasa tuh juga banyak yang udah ngobrol soal finance, udah ngomong soal Iya. finance, kayak nanti kita mau gimana, keuangan kita gimana, kamu kerjanya gini 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 gini, keuangan kamu gini gini, aku gini 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 gini. Terus itu kita mau ngomong apa gitu ya, kita mau kayak gimana nanti ke depan. Terus nggak sedikit juga yang udah mulai pendekatan, ngobrol soal pendekatan ke keluarga masing-masing, dan cukup banyak juga memang yang ngobrolin soal anak. Jadi emang kayak, Iya. iya, jadi Itu harus diobrolin sih. iya, jadi Kalau nanti udah serius. kira-kira kamu mau ngomong, kira-kira kamu nanti ke depan, kamu bayangan kamu anak kamu berapa sih? Kalau kamu punya anak tuh, kamu kira-kira kayak gimana ya nanti? Dan Terus sebenarnya, dan punya juga, anak, kenapa? kalau nggak punya anak juga harus dibicarain. Misalnya kalau kita Nah, nanti nggak punya anak, gimana nih? nah, justru itu harus dibicarakan pada saat pendekatan. Karena kalau misalnya nih, kalau nggak diomongin, terus tiba-tiba masuk dalam pernikahan. Terus kalau udah masuk pernikahan, tiba-tiba 2 atau 3 tahun dia belum punya anak, berantem gitu kan. Yoi, Karena iya, padahal miring terbang. sebenarnya sudah harus dikomunikasikan. Jadi enak tuh, jalannya enak dua-duanya gitu loh Bang. Nah, Jadi memang ngomong-ngomong, tes PDKT itu indah banget ya seharusnya. iya, masa-masa PDKT Kalau itu kita sebenarnya menyenangkan. menjadi diri kita sendiri. Kalau kita jadi diri sendiri, jadi nggak usah jaim-jaim, nggak usah yang Ya. harus, iya kan, Terus kayak gini nggak gini. usah stalking mantan biar nyamain diri. Itu sama aja Tuh, membuat dia cewek-cewek ke masa lalu. tuh, cewek-cewek nih yang lagi nonton tuh, nggak usah kita stalking mantan tuh, nggak usah stalking mantannya gebetan, kayak itu ngebuang-buang waktu kita aja loh gitu. Nah nih Bang, ngomong-ngomong soal gagal PDKT, nggak sedikit juga, iya nggak sedikit juga sih yang gagal PDKT, banyak banget ya. Kalau temen aku tuh lagi lewat di bawah, banyak banyak banget tuh yang gagal PDKT. Nah, kalau dari sisi cewek, dan kemarin itu 2 hari yang lalu, aku tuh sempat lempar pertanyaan di Instagram, terus ada cukup banyak teman-teman yang respon, dan seru-seru sebenarnya tanya. Nah, jadi ada tuh yang PDKT, ini dari sisi cewek ya. Jadi kenapa gagal PDKT? Pertama karena cowoknya kasar. Nah, cewek tuh Wow. kasar, kayak main PD, iya, main PDKT pukul, aja mereka kasar. udah terjadi kekerasan. Gimana nanti nikah, babak belur guys, jangan sedih. Iya kan, jadi itu karena kasar. Tapi kita sebenarnya banyak sih lihat orang cewek-cewek mengalami kekerasan saat berpacaran tuh banyak di luar. Mungkin kita bisa bahas ini nanti ya, nanti next kalau memang teman-teman pengen kita sharing-sharing soal itu bisa. Nah, terus abis itu cowok tuh banyak gombal, kayak pokoknya ngomong-ngomong manis-manis, kayak nggak penting tapi suka diomongin gitu tuh. Cewek tuh kadang-kadang suka udah ilfil duluan. Kadang cowok itu suka menunjukkan dia lebih tahu daripada cewek itu ya kan. Gitu ya, Bang? Ngasih penjelasan yang kayak misalnya semut itu begini nih, dia punya nih gitu. Gitu. Ya udah, mungkin sisi positifnya itu ya. Oke, mungkin kita cewek-cewek bisa dapat sisi positif cowok yang gombal tuh kayak gitu, guys. Nah, terus suka overacting, banyak gaya tuh. Itu cewek tuh kayak
udah enek duluan, banyak gaya sih lo gitu-gitu, udah cewek tuh udah enek duluan, sok cakepan gitu-gitu tuh udah emang bikin bikin ilfeel. Nah terus abis itu cowoknya gagal move on. Nah ini tuh nggak sedikit, jadi banyak juga yang pendekatan karena memang pengen cari pelarian karena masih sakit hati dan udah putus sama mantannya, padahal itu gak baik kan, karena orang yang mau kita deketin bukan objek untuk kita balas, untuk kita lampiasin amarah kita, ya selesain sama yang dulu baru cari lagi kan yang lain gitu. Nah terus ghosting nih, cewek nih, aku rasa ya kayaknya emang zaman Ghosting. sekarang nih, aku rasa emang kayaknya zaman sekarang nih lagi populer banget nih ghosting gini nih gitu. Jadi Ah. cowoknya suka datang pergi, suka hati gitu. Kau datang dan pergi sesuka. Kayak gitu, jadi suka ghosting. Banyak sih cowok-cowok kayak gitu. Kira-kira Bang Bukan punya pengalaman ghosting gak sih? Kalau aku sih punya, makanya aku bisa bilang ghosting gitu ya. Ini nggak marah ya guys, ini cuma sharing doang. Terus abis itu nih, cewek tuh suka gagal move on lagi, aduh, gagal PDKT sama gebetannya karena si cowoknya ini, si gebetannya ini punya banyak temen cewek gitu. Itu pengaruh Nah juga. itu ya, Astaga. itu itu memang tidak berpengaruh besar, tapi itu cukup berpengaruh. Jadi si cewek ini, misalnya nih aku lagi deketan nih sama Bang Bugar, tapi aku lihat Bang Bugar teman-teman cewek, sahabat-sahabat ceweknya nih banyak dan lebih deket, Bang Bugar tuh lebih deket sama mereka. Nah otomatis aku tuh ngerasa, aduh kayaknya kalau aku pacaran juga nggak bakal Ya, diperhatiin gini nggak deh, nggak karena bakal dapat perhatian gitu ya. iya nggak dapat, dan kayak nggak bisa lebih banyak ke aku karena uh, itu teman-teman Bang Bugar udah lebih kenal Bang Bugar duluan, dan Abang udah deket sama mereka duluan, jadi udah punya perasaan yang nggak enak kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak juga. Kalau emang Iya. cowok dia sayang dan dia serius dan dia mau, ya harusnya dia tahu toh, harusnya dia tahu batasannya, dia tahu dia harus kayak gimana sama 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 sahabat cewek dan sama pacarnya tuh, dia kan udah harus tahu itu kayak gimana kan. Terus nih yang paling sering guys, jangan jadi ditikung teman. Pernah lu? Pernah lu di teman? Kalau ini kalau ini kayaknya kalau ini tuh tergantung ya. Kalau sampai ditikung teman berarti kita harus lihat lagi. Kok bisa? Pertanyaannya, kok bisa temenmu sama gebetanmu bisa jadian? Itu kenapa? Kok bisa? Ada apa di belakang kok? Iya kan Bang? Itu lebih mengerikan sih. Iya. Tapi itu nyata loh, itu ada loh. Tapi yang lebih menyakitkan itu jadi perantara. Misalnya nih dia itu padahal mau dekatin teman kita, tapi melalui Heeh. kita dulu juga. Nah, Mm-mm. kita itu udah punya rasa sama dia, ya kan? Terus Mm-mm. akhirnya kita hanya menjadi saksi gitu-gitu sama mereka. Mm-mm. Astaga, itu sakitnya. Itu kan tuh ada juga yang bilang aku juga pernah gagal. Fani bilang aku pernah gagal. Sabar ya nih. Ya, Tuh berarti berarti cewek itu juga bisa PDKT kan? Bukan bisa. berarti kayak bukan seperti yang dikatakan orang bahwa laki-laki lah yang duluan PDKT gitu. Oh bisa Ternyata cewek bisa kok PDKT duluan. Kalau dari aku ya, kalau dari aku menurutku cewek bisa PDKT, nggak ada yang salah. Orang dia nggak, kan PDKT itu kan aku maksudnya menambah relasi kan, jadi nggak ada yang salah. Dia juga nggak malu-malu, maksudnya mungkin orang bakal bilang gini, ih kok lu yang deketin duluan sih, harusnya kan dia. Loh kenapa kalau aku yang deketin duluan? Orang kita sama-sama pengen saling kenal, kenapa harus dia iya. duluan kalau aku bisa? Iya nggak sih? Jadi masih terkait sama tujuannya tadi berarti kan. Tujuan kita Tergantung PDKT apa? Jadi tergantung tergantung PDKT itu teman-teman nggak cuma harus pacaran itu baru PDKT. ah, Membangun relasi itu juga sudah PDKT. Membangun ah, relasi bukan berarti harus punya status pacaran, bener sahabatan juga. banget. Bener banget. Nih Bang, aku tuh kelupaan. Jadi sebenarnya cewek-cewek yang lebih sering menggunakan perasaan itu, em,
memang karena dia gimana ya, dia memang mungkin butuh sosok yang mengerti sama dia, butuh sosok yang selalu ada sama dia gitu. Tapi nggak sedikit juga cewek-cewek yang pakai logika. Biasanya ini berdasarkan pengalaman juga ya, dan sharing dengan beberapa teman-teman. Biasanya cewek-cewek yang pakai logika itu dalam proses PDKT dan pacaran itu adalah cewek-cewek yang independen. Jadi dia udah mandiri sendiri, dia udah bisa Merdeka. mandiri sendiri. Ini bukan maksudnya mandi sendiri ya guys, mandiri dia mandiri. Jadi dia udah bisa mandiri, dia udah bisa settle sama kehidupan dia sendiri. Artinya pekerjaan dia ada, dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya juga dengan dirinya dia diri sendiri, dan dia nggak terlalu bergantung dengan orang lain. Jadinya ya menurut dia ya udah, aku bisa sendiri, aku bisa melakukan ini sendiri, ya nggak apa-apa. Toh pun kalau misalnya mau ada orang lain, ada memang komunikasi yang dilakukan, yang kayak aku udah kayak gini nih, aku udah punya ini. Nah, kamu gimana? Kamu mau nanti seperti apa? Kita seperti apa? Punya tabungan seperti apa? Punya investasi seperti apa? Kita kehidupan ke depan kayak gimana? Jadi emang dia udah ngobrolnya lebih kayak ke prepare berapa tahun mendatang dan planning hidup ke depan gitu. Jadi bukan lagi ngomong soal tiap hari rasa aku sayang sama kamu nih, tiap hari ngomong gitu. Enak juga nggak sih tuh kalau tiap hari ngomong gitu? Kalau aku sih enak. Kalau kalau ngomong cuma gitu-gitu doang ya gimana ya, nggak ada omongan lain tuh kayak ya kosong gitu nggak sih? Padahal sebenarnya dengan kita pendekatan itu sebenarnya kita sedang saling mengisi aku mengisi yang lain, yang lain juga mengisi aku gitu kan. Atau menurut abang gimana? Nah, ya, jadi memang kan terkait dengan itu juga, cewek sebenarnya tersinggung nggak sih kalau misalnya cowok bilang, hai, aku mau PDKT lo samamu, gitu langsung terbuka. Tapi memang ceweknya langsung mikir bahwa PDKT itu, lah ini udah nembak nih, masa langsung dikasih-kasih tahu gitu. Padahal kan tadi PDKT itu banyak tujuannya gitu. Kalau abang nanya gitu ke aku, kalau menurut aku pribadi sebenarnya kalau dua-dua punya rasa harusnya udah bisa connect ya. Misalnya nih, aku suka sama abang juga suka sama aku, udah ngobrolnya komunikasi, tiba-tiba masuk aja gitu. Nah itu sebenarnya udah bisa. Dan kalau udah saling Tapi proses, kenapa? ilfil nggak ilfil? Kalau ilfil dan gaknya tergantung pribadi masing-masing sih bang. Iya kan? Tergantung pribadi masing-masing. Nih, Bang, nanti ya, ini pertanyaannya lumayan nih, ada yang nanya-nanya nih. Nanti ya, kita bahasnya nanti. Kita masih lanjut dulu. Ya. Ini berapa menit lagi kita penjelasannya? Masih ada, aduh, aku nggak pakai timer lagi. Masih bisa, lanjut. Nah, terus masalah PDKT nih ya. Kalau gagal PDKT itu sekali, dua kali, jangan langsung frustasi gitu loh. Iya bener. Karena kalau kita menyerah, ya itu berarti kita sudah bersiap jadi jomblo lah. Tapi sebenarnya lebih asik PDKT banyak cewek daripada lu menjomblo tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Artinya ketika lu PDKT banyak cewek itu sebenarnya lu sedang mencoba membuka komunikasi, terus melebarkan pengetahuanmu tentang bagaimana perempuan itu, lebih memahami perempuan itu bagaimana. Tapi ini nih ya, kan kita belajar feminis nih, kita belajar itu. Justru lebih sekarang ini itu sih. Halo Jen, Jane.
jadi kesalahan teknis. Dari Oh, mana aja? oke. Oke, lanjut. Sorry, nggak tahu nih tadi agak crash. Lanjut. Oke, jadi PDKT sebanyak-banyaknya bukan berarti kamu jadi PHP ya. Artinya ya harus tahu diri juga siapa sebenarnya yang menjadi targetmu. PDKT sama orang lain itu hanya untuk mengenal kepribadiannya, terus akhirnya kamu punya pembanding, punya lebih menghargai perempuan, supaya tidak terjadi seperti yang Jen bilang tadi, masih PDKT aja udah terjadi kekerasan, astaga. Dan Gitu. berhentilah melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap perempuan gitu. Bahkan terhadap laki-laki juga, Iya. Artinya perhitungkanlah keluargamu, perhitungkan juga saudara-saudaramu yang perempuan atau saudara-saudaramu yang laki-laki. Gimana kalau di PHP-in gitu kan, sakit juga. Bener Bang, jadi karena kita udah, maksudnya dengan sharing ini pun kita juga akhirnya menyadari kalau kekerasan itu juga nggak dari cowok ke cewek aja, tapi kadang-kadang cewek juga, bukan kadang-kadang, banyak juga sih, banyak juga Apalagi cewek yang melakukan tindak kekerasan. Jadi asas manfaat ya kan, Ya, suka. betul. Misalnya PDKT, masih PDKT, bantuin aku skripsi dong, bikin daftar isi dong, bikin ini dan segala macamnya. Terus Pernah diminta tolong sama adik tingkat? apa? Pernah dimintain tolong sama adik tingkat? Apa? Pernah dimintain tolong sama adik tingkat? Bukan adik tingkat. Kakak tingkat atau teman seangkatan ada yang mintain tolong? Bukan, beda kampus. Oh, beda. Wah, Abang luar biasa, kampusnya banyak. Kok jadi buka rahasia sih? Oh iya. Maaf. Ini kan cuma sharingnya. Maaf. Nah, gitu loh teman-teman. Jadi proses pendekatan itu sebenarnya beragam. Nggak bisa hanya dibilang pendekatan untuk berpacaran, tapi sebenarnya proses pendekatan itu juga proses mengenal, proses belajar kayak gitu kan. Nah, apalagi nih ya Bang? Apalagi Bang? Abang mau sharing apa lagi? Nah, terus kalau PDKT dalam suku juga itu penting juga. Misalnya di orang Batak itu nggak bisa sembarangan PDKT sama marga orang lain. Harus ditanya dulu mamanya baru apa, harus ditanya dulu tulang mamanya baru apa, supaya kita tidak terjadi tarito gitu loh. Tarito, ngerti nggak tarito? Aku nggak ngerti, itu maksudnya gimana ya Bang? Kalau tarito itu ibaratnya ternyata kita itu nggak bisa nikah bagaimanapun caranya karena marga kita masih sangat dekat. Nah, itu juga penting dalam hal PDKT. Jadi jangan asal menabur-nabur juga gitu loh. Oke. Nah, sebenarnya dari pemaparan Abang itu sebenarnya kita juga bisa tahu ya kalau proses pendekatan itu bukan hanya soal aku dan kamu, bukan hanya soal satu orang dan orang yang lain, tapi ada orang-orang lain di belakang itu, ada keluarga, ada relasi, ada temen, ada sahabat, gitu kan. Nah, kalau misalnya kalau dari aku ya, kan aku asalnya dari Maluku, dari Ambon. Biasanya orang Ambon itu ke keluarganya tuh deket banget. Jadi pasti kalau proses pendekatan atau udah memang yang ingin bermuara ke pacaran ya, pasti ngobrolnya juga lebih banyak soal keluarga aku tuh gini. Kadang-kadang ada yang langsung dikenalin, ada yang memang tar dulu deh, tapi udah ada obrolan itu gitu. Memang ya berarti proses pendekatan ini dia luas sekali ya, nggak bisa disempit-sempitin gitu sama pikiran kita. Kadang-kadang menyakitkan diri sendiri juga sebenarnya.
Nah, Jadi, kita tinggal 5 menit lagi nih sebelum oke. masuk ke tanya jawab. Oke, jadi saya mau bilang kalau PDKT itu sebenarnya adalah membuka relasi seluas-luasnya gitu. Dan melihat kebaikan-kebaikan yang ada gitu. Jadi jangan pernah membatasi dirimu kalau PDKT itu hanya untuk pacaran. Kalau tujuannya hanya untuk pacaran, ya kau gagal terus berarti. Karena mencintai seseorang itu tidak pernah dikatakan gagal sebenarnya, tapi belajar gitu. Luar biasa. Next kita ngomong Iya. soal cinta. Next kita ngomong soal cinta ya. Jadi, Ya, ya oke. Baik. Baik. iya. Oke, lanjut Bang. Sekarang sesi dari Jen sendiri, PDKT itu kesimpulannya gitu loh. Nah, sebenarnya dari kita sharing juga dengan teman-teman di sekitar gitu ya. Dan berangkat dari pengalaman pribadi, refleksinya adalah sebenarnya PDKT itu media untuk mengolah rasa, media untuk mengolah emosi, media untuk mengolah cara pandang, komunikasi, dan mengolah karakter kita juga. Jadi kita belajar untuk tidak harus mengiyakan semua mau kita dan mengiyakan semua mau dia, tapi gimana nih kita ngobrol, komunikasinya enak nih gimana buat sama-samanya itu kayak apa. Jadi nggak ada yang tersakiti dan nggak ada yang menyakiti gitu loh. Gimana kalau puitis atau gimana nih guys? Nah, terus PDKT itu sebenarnya juga memberi ruang untuk mengasah cara pandang kita untuk tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain. Itu yang tadi aku bilang. Jadi iya kan? Jadi kita nggak menyakiti diri sendiri dengan menjadi orang lain, dan kita juga nggak menyakiti dia untuk dia harus jadi orang lain, jadi orang yang kita mau gitu. Ya kita menerima dia apa adanya gitu kan. Nah, kalau buat aku nih, PDKT ini tuh karunia Tuhan yang memang diperuntukkan untuk semua orang untuk mengenal diri sendiri. Jadi orang tuh maksudnya kita tuh kadang-kadang berpikir, oh kita pendekatan biar kita kenal dia. Tapi sebenarnya kita pendekatan juga untuk kenal diri kita sendiri. Kan kita butuh orang lain nih buat jadi kayak trigger untuk kita. Oh ternyata aku gini ya. Ternyata kalau aku berhadapan dengan dia yang karakternya begini, ternyata aku gini ya orangnya. Kalau aku diperhadapkan dengan posisi yang kayak gini dan keadaan kayak gini, oh ternyata aku kalau ngambil keputusan kayak gini. Nah, jadi mengenal diri sendiri juga, gitu loh. Terus memang walaupun tidak bermuara pada pacaran, tapi tapi PDKT itu memberi makna pada perjumpaan, gitu. Jadi dalam proses berkenalan, dalam proses bertemu itu ada makna sebenarnya yang kita bisa ambil untuk jadi pegangan buat kita sendiri ke depannya kayak gimana. Gitu loh, Bang. Iya. Dan sebenarnya kekuatan terbesar dari manusia adalah membuat semua orang, bahkan ciptaan lain itu jadi sahabatnya, dan dia jadi sahabat orang lain itu. Itulah tujuan PDKT itu, untuk membuat orang menjadi sahabat kita gitu. Bener banget. Tapi Anda sendiri yang memutuskan siapa yang akan Anda tuai gitu loh. Nah, itu dia. Dan sebenarnya kira menjadi penolong yang sepadan untuk Anda. Nah, itu dia, Bang. Oleh karena itu kan yang dibilang, PDKT itu memang memberi ruang untuk kita berkomunikasi yang sehat. Lalu kita saling mengerti, kemauan kamu gimana, kemauan aku gimana, kebutuhan kamu apa, kebutuhan aku tuh apa. Terus kalau memang tidak bermuara pada pacaran, ya bukan mau nggak mau sih, memang kita harus legowo untuk menerima keputusan masing-masing. Ya. Gitu. Keputusan pasangan gebetan kita rela. Nah, itu dia maksud aku. Itu loh. Guys. Meski relasi itu tanpa ship. Kalau relationship kan jadi pacaran. Kalau relasi doang, relation. Oh, gitu. Ngomong-ngomong, Bang. Kita tanya-tanya. Duh, Bang Bugar. Oke, yuk kita tanya jawab nih. Kita tanya jawab 5 menit aja kan, Bang? Yoi. Nih, sebenarnya wah ini mah teman-teman angkat. Udah baik. Gak apa-apa, kalian terbaik.
Tuh. Ini mah teman Nanya yang angkatan. Oh, ini Bang lo Bugar. apa namanya? Kenapa sih cewek gitu aja dibilang misterius? Bang Bugar, nih ada Apa katanya? pertanyaan dari Evani. Kenapa sih kayak gitu kenapa sih kayak gitu aja dibilang misterius, Bang Bugar? Tuh, Bang, jawab. Oh, kenapa yang begitu aja dibilang misterius? Ya iyalah. Kenapa, Misalnya nih, Bang? apalagi sekarang WA itu kan punya read recipients-nya itu dimatikan. Terus gak ketahuan dibaca atau nggak ada lagi kita nggak tahu Duh. kalau dia lagi online atau Ah, tidak. oke. Nah itu kan misterius. Kenapa pas isu-isu Baik. Begitu. misalnya ketika kita dia nggak jawab, terus pas kita chat lagi dia masih respon juga, terus respon lagi, apa sih maunya? Gitu ya, Pan. Udah dijawab nih sama Bang Bugar. Terus ada dari Ayah. Jadi nggak usah stalking mantan ya. Nggak usah, nggak usah. Iya nggak usah, biarkan dia yang cerita mantannya. Tapi kalau dia udah bandingin mantannya sama kita, ya udah tinggalin aja deh. Memang dia masih cinta sama mantannya. Gitu, Ay. Gitu, Ay. Jadi nggak usah, Nih Ay. Kita ada nih dari adik gue nih. Makanya abangku itu jomblo terus karena banyakan PDKT. tuh Bang Bugar. Lu jomblo terus, Bang. Gimana sih lu? Adik tidak tahu menjaga Nih, aib. siapa lagi ya? Aduh, ini nggak pakai kacamata nih, susah banget. Eh, ada yang tadi nanya. Kalau nggak salah tadi Ayah juga nanya. Sabar ya. Nah, pas lagi PDKT tapi si abang memilih jaga perasaan sahabatnya juga bisa gagal. Tuh bener tadi yang tadi aku udah bahas, Ani. Jadi, Ya, benar. terus, aduh aku pengen ketawa deh. Tapi terus apa sih nih? Ada lagi tuh. Ih, si Gavin masuk jadinya pas beli cimol. Apa sih, Pin? Oh, ini. Si Ayah tanya juga. Kak, jadi PDKT dalam pacaran itu penting gak sih? Penting banget. Semua Atau hal itu ada butuh pentingnya. proses. Kan pendekatan itu nggak hanya berpacaran. Pertemanan juga ada pendekatannya kok. Awalnya yang cuman lucu, dia ada yang lucu tapi nggak lucu, cuman ya buat ada temennya aja, jadi ketawa-ketawa aja gitu. Biar dapet komunikasinya jalan, jadi temen tuh kayak gitu. Terus ada lagi nggak nih? Makanya abangku itu oh ya itu ademu ya Bang yang tadi. Iya. Makanya dia nanti kuskak dia. Si Gavin apaan sih? Kalau untuk nawarin asuransi bisa nggak? Apaan sih, Pin? Kayak gitu loh, teman-teman. Kayaknya dia caranya gitu loh buat PDKT awal-awalnya nawarin asuransi. Tapi ada loh Bang, maksudnya yang ya kita tuh nggak tahu ya emang jodoh kita tuh ada di mana tuh nggak tahu emang. Ada aja di tempat-tempat yang nggak kita sangka-sangka. Tapi nggak usah bahas jodoh dulu, Oh kita akan bahas itu nanti di maksudnya jodoh tuh nanti. Cuman karena minggu. pas tadi bahas soal apa ketemu pas asuransi itu nawarin asuransi jadi kepikiran. Oh. Baik, nih adik gue nanya nih, baiknya proses PDKT itu berapa lama kakak? Tuh Bang Bugar, menurut Bang Bugar gimana? Proses PDKT itu paling lama menurut Bang Bugar gimana? Proses PDKT itu berapa lama kakak? Nih kalau umurnya udah 27, 28, biasanya itu cepat, lebih cepat ya. Karena bukan karena kebelet ya, tapi karena memang udah ngobrolnya udah langsung serius. Tergantung kontennya PDKT itu apa, isinya PDKT itu apa, ya kan? Kalau misalnya cuma basa-basi, ya itu butuh mungkin 1 tahun baru ketemu aslinya. Makanya dibilang tadi di awal bahwa PDKT itu kita nggak perlu pakai topeng-topeng segala macam, tapi ya.
Nah, kita apa adanya biar proses PDKT-nya lebih cepat karena kita sudah tahu gitu. Tapi tetap tidak mengabaikan yang namanya proses itu sendiri. Ya. Kalau Jen? Jadi bisa dibilang proses pendekatan itu berapa lama itu tergantung sama usia juga, tergantung memang tujuannya apa, tergantung mau ngapain kayak gitu. Kalau memang mau pacaran, ya kesepakatan bersama lah. Kira-kira kalau emang udah saling suka ya nggak usah nunggu-nunggu dia harus nembak, bilang aja gue udah suka sama lo, udah gitu. Iya. Iya kan? Nanti ditikung orang lagi. Nanti ditikung teman, kalau nggak ghosting, bahaya kalau ghosting. Cowok kalau ghosting emang suka bikin kesel. Pengen nanya kalau kakak si cewek udah pacaran belum? Apaan sih? Kalau ini udah pacaran, kalau udah berapa lama pendekatannya? Oke, saya jawab ya guys. Saya jawab guys. Udah pacaran, udah. Proses pendekatannya berapa lama? Kebetulan aku cowokku itu temanku sendiri. Jadi pendekatannya udah dari temenan. Gitu ya. Jadi udah. Kok lu jadi kasih tahu status lu? Iya nih, kadang-kadang pertanyaan kan harus dijawab, Bang. Gimana sih awalnya tuh nggak mau. Ya, kalau usia mempengaruhi proses PDKT, ya itu berpengaruh. Bahkan budaya, pola pikir itu juga berpengaruh dalam proses PDKT. Bahkan uang juga kadang berpengaruh dalam proses PDKT. Dan itu sensitif banget kalau udah ngomong soal uang ya. Maksudnya di mana aja sih, termasuk dalam proses pendekatan. Kayak gitu. Oke, kayaknya itu aja ya. Iya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ada yang teman-teman yang mau sharing lagi? Gini ya, kalau misalnya teman-teman pengen kayak kita ngebahas apa lagi yang seru-seru ya, yang seru-seru berdasarkan pengalaman kita dan emang sharing aja tuh, maksudnya ini bukan karena kita orang yang berkompeten di situ, nggak juga. Ini memang berdasarkan pengalaman masing-masing yang menurut kita ada nih nilainya, ada nih maknanya. Jadi ya. Oke, kebablasan jadi. Kebablasan. Berarti nanti next kita ini Bang, apa namanya? Pakai timer. Iya, tadi aku udah kode-kode udah gitu. Masih ada, masih. Enggak, ini udah. Ini penutup aja. Maaf guys, ini kita penutup aja nih, mah. Kita tuh terlalu bersemangat gitu ya. Kata temen aku yang di sini. Say hi dulu. Hai. Oke. Jadi kalau saya nih ya, penutupnya PDKT adalah sebuah proses pengenalan yang tidak selalu bermuara pada status. Sehingga PDKT bukan sekadar target atau rentang waktu, melainkan soal menemukan apa yang dibutuhkan bersama. PDKT adalah anugerah, jadi jangan sia-siakan. Dan jika PDKT menuai kegagalan, jangan risau. Selama kamu jomblo, kamu bisa mendekati semua perempuan, tetapi ingat, jangan sampai PHP. Bijaklah mengungkapkan selamat tinggal dan gigilah memperjuangkan cintamu. Luar biasa Bang Bugar, luar biasa. Nah, jadi menurutmu PDKT itu membangun relasi atau untuk status semata? Kalau Jen? Kalau dari aku kesimpulan dari perbincangan kita adalah PDKT merupakan karunia Tuhan untuk semua menjadi lebih mengenal diri sendiri, memahami karakter orang lain, proses untuk memaknai perjumpaan walaupun tidak bermuara pada hubungan berpacaran gitu. Jadi pertanyaan yang harus kita refleksikan bersama adalah PDKT itu membangun relasi atau status semata? Jawabannya ada di tangan teman-teman sendiri gitu. Kamu rasa? Ayo talk. Sampai bertemu lagi teman-teman semuanya. Lagi
di next episode ya. Kita masih punya banyak untuk diperbincangkan. Oke, jadi teman-teman karena tadi diawali dengan doa, maka ditutup juga dengan doa. Doa, mari kita berdoa kakak. Nah, tapi sebelum doa itu, ngomong-ngomong teman-teman yang kira-kira membutuhkan video ini, gimana Jen caranya nanti? Oh, aku udah post di IG ku, jadi teman-teman yang mau nonton atau memang pengen share video kita, diskusi kita ke teman-teman mereka, boleh lihat di IG live-ku. Di IG ku maksudnya. Ada kok. Penutupnya juga ya nanti. Loh, enggak, kalau penutup, Bang Bugar yang harus masukin. Oke, nanti penutupnya ada di akun IG saya, part 2. Jadi lebih lengkap. Nah, Ergon mau nanya apa? Ergon masuk telat banget sih, Gon masuknya. Ih, tahu lu. Telat mulu kehidupanmu. tahu. Dari dulu deh, kerjanya telat mulu. Katanya apa, Gon? Waktu nih, Gon, waktu. Penutup lagu, guys. OMG. Oke, Mai. Lu gitarin dong, terus nyanyi. Itu penutupnya. Iya, Kak Erin. Waktunya udah habis. Kan kita bilang mulai dari tadi, Kak Erin. Kak, tapi kalau Kak Erin mau nonton, lihat aja di IG ku. Ada kok, aku masukin. Sama IG Bugar untuk penutupnya. Kesimpulannya. Ya. Tasya juga baru join. Aduh. Juga. Oh, jangan disalahin. Ya udah, nanti next ya teman-teman, berikutnya baru kita bahas lagi yang lain. Ya. Kamu rasa? Ayo toh. Nyanyi berdua. Aduh Karin, gimana? Nanti ada waktunya nyanyi berdua. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap perbincangan yang boleh kami lakukan pada sore hari ini. Kiranya dapat membantu kami dalam mengenal diri kami dan mengenal Tuhan juga dalam setiap sesama kami. Ya Tuhan Allah, bantulah kami membuka relasi kami bukan hanya untuk kepentingan kami sendiri, tetapi untuk juga lebih mengenal betapa besar karya Tuhan di dunia melalui orang-orang yang kami kasihi. Tuhan Allah, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Berkati semua orang-orang yang mendengarkan dan menonton video ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. 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 Dan semuanya, sampai kita ketemu lagi ya. Nah, kalau teman-teman mau PowerPoint-nya bisa juga diminta ya. Oh, serius? Kalau mau. Kalau enggak. Ya. Tunggu. Kalau teman-teman pengen kita sharing soal apa aja, teman-teman bisa langsung DM kita atau WA kita aja, oke? Nanti kita bahas. Bye-bye teman-teman. Terima kasih banyak. Makasih Jen. Makasih Bang Bugar. Kamu punya rasa. Ayo talk. Bye Bang Bugar.